Halo insan berbagi yang berada di seluruh penjuru negeri. Pada hari ini kita akan membahas sosok di balik munculnya desa miliarder di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Desa tersebut adalah Desa Sekapuk yang beberapa waktu belakangan menjadi heboh karena dengan percaya diri mendeklarasikan sebagai satu-satunya desa miliarder di Kabupaten Gresik, yang dalam deklarasi tersebut sempat memamerkan 5 mobil operasional dan puluhan motor listrik. Deklarasi ini bukan tanpa alasan, karena BUMDes-nya sendiri menargetkan net profit sebanyak 4 miliar rupiah per tahun. Wow, nilai yang sangat besar untuk desa dengan penduduk sebanyak 4.673 orang. Luar biasa bukan? Tidak hanya itu, Desa Sekapuk juga mampu melahirkan 591 lapangan kerja baru, ditambah jumlah sekitar 400 obligasi. Jadi, selain sejahtera juga mampu memberdayakan masyarakat sendiri. Good job. Yang lebih hebat lagi, ternyata Desa Sekapuk sebelumnya mendapat predikat desa termiskin loh. Dipandang sebelah mata dan jarang tersentuh bantuan pemerintah. Segala perubahan ini adalah berkat kerja keras Bapak Abdul Halim sebagai kepala desa. Untuk itu, mari kita bahas sedikit tentang beliau. Check this out. Sosok Abdul Halim lahir di Gresik 12 Oktober 1981, yang pada tahun ini akan genap berusia 39 tahun. Abdul Halim memiliki 3 orang putri dari seorang istri bernama Rifaatul Mubarokah, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi Abdul Halim untuk berkembang dan berkarya. Abdul Halim sendiri memiliki hobi memelihara burung kicauan, meski karena begitu banyaknya kesibukan sebagai kades saat ini, sehingga tidak memiliki banyak kesempatan meluangkan waktu untuk hobinya ini. Selanjutnya kita akan membahas kisah jauh sebelum Abdul Halim disibukkan dengan aktivitasnya sebagai kades. Ternyata sosok Abdul Halim pernah menjadi seorang nahkoda kapal loh, yang kemudian menempa pribadinya untuk mengembangkan kedisiplinan, kegigihan, keuletan, dan menggali lebih dalam lagi sikap kepemimpinan Abdul Halim. Setelah berhenti menahkodai kapal, ia kemudian mencoba peruntungan dengan membuka perusahaan bernama CV Lues Group yang bergerak di bidang produksi air minum, produksi pupuk, jual beli handphone, jasa transportasi, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, Abdul Halim memulai semuanya dari nol, yang kemudian bisa berkembang besar sampai saat ini. Pencapaian Abdul Halim mengembangkan usahanya tidak terlepas dari ilmu kepemimpinan yang visioner dan manajerial yang matang. Dari sini Abdul Halim semakin mengasah pribadinya menjadi jauh lebih baik lagi. Tidak puas dengan pencapaian pribadinya, sosok Abdul Halim ingin berbuat lebih lagi untuk orang banyak, dengan bukti pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gresik pada pemilu tahun 2014 silam. Walaupun ia tidak terpilih, namun tekad baiknya untuk berbagi masih terbuka saat dilantik sebagai Kepala Desa Sekapuk tanggal 12 Desember tahun 2017 lalu. Sosok Abdul Halim kembali diuji kala diamanahi memimpin desa dengan predikat termiskin di Kabupaten Gresik. Namun sekali lagi tekad dan niat baik seorang Abdul Halim tidak membuatnya pesimis. Desa dengan letak yang secara geografis dikelilingi gunung kapur yang tandus dan mayoritas warganya berprofesi sebagai penambang batu kapur.
nyaris tidak memiliki potensi untuk berkembang. Namun di mata Abdul Halim selalu ada mimpi yang bisa diwujudkan. Bermula saat Abdul Halim melihat adanya potensi wisata pada lokasi bekas tambang yang dijadikan tempat sampah bagi warganya. Awalnya ide gila sang kades ini tidak serta-merta diterima oleh warga, bahkan sempat menerima tentangan. Ya, benar saja, tempat sampah kok mau dijadikan tempat wisata. Mungkin itu yang ada di kepala warganya. Namun banyaknya pertentangan tidak menghentikan niat Abdul Halim. Berlandas niat baik untuk desa dan dukungan keluarga, maka upaya terus berlanjut. Dan akhirnya berbuah manis pada tahun 2018 silam. Masyarakat yang awalnya menentang berbalik mendukung dan bekerja bersama Abdul Halim untuk mengembangkan desa lebih baik lagi. Dari hasil usaha tersebut, begitu banyak layanan disediakan hasil dari usaha Abdul Halim dan warganya. Mulai dari penyediaan mobil operasional perangkat desa, ambulans sesuai standar WHO untuk penanganan COVID, jaringan WiFi gratis, hingga beasiswa bagi warganya, baik warga biasa maupun anak yatim piatu loh. Demikianlah pembahasan singkat tentang sosok Abdul Halim. Semoga beliau dapat terus berkarya dan menginspirasi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam menggambarkan sosok Abdul Halim dan hal lainnya, silakan sampaikan pada kolom komentar. Sebagai penutup, akan kami share beberapa pegangan hidup sosok Abdul Halim. Terima kasih, salam berbagi.